teman-teman IQ World Indonesia, dengan Coach Andri di sini melanjutkan video saya sebelumnya mengenai kesadaran emosi, di mana kita mengetahui pentingnya dalam menyadari emosi-emosi apa saja yang kita rasakan sehari-hari. Di sesi sharing saya kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai kesadaran akan pola-pola emosi kita. Apa sih yang dimaksud dengan pola atau patterns, Coach? Partner saya, Coach Emil Atmajaya, selalu mengatakan hidup ini dibentuk oleh pola. Apabila ingin sehat, harus dianalisa pola gaya hidupnya atau lifestyle-nya. Apabila ingin kurus atau langsing, harus dilihat bagaimana pola makannya. Apabila ingin lebih bahagia, mungkin kita mau cek bagaimana pola pikirnya. Dan apabila ingin lebih cerdas lagi secara emosi, kita harus analisa dari pola-pola emosinya. Nah, untuk mengetahui pola-pola emosi kita, pertama kita harus menyadari apa sebenarnya fungsi dan pesan di balik emosi-emosi yang kita rasakan. Sebenarnya peran dari emosi itu apa sih, Coach? Dan bagaimana menggunakan emosi-emosi itu dengan baik dan benar. Nah, banyak dari kita menganggap peran emosi itu sebagai perintah atau instruksi, direktif. Nah, kita menganggap apabila kita merasakan sesuatu, kita harus bertindak pada saat itu juga. Namun peran emosi itu sebenarnya adalah hanya sebagai data atau signal dan berperan untuk memberikan informasi dan menunjukkan arah yang benar sebelum kita mengambil tindakan apapun. Nah, contohnya, apabila kita muncul emosi marah atau anger, itu bukan berarti instruksi untuk kita jadi marah-marah. Oke? Emosi marah tersebut ingin memberitahukan sesuatu, mungkin ingin memberitahukan kita bahwa ada sesuatu yang mengancam, sesuatu yang kita anggap penting. Nah, contoh real life-nya, ini contoh real life saya. Pada saya di Sydney, di Australia, ada kejadian di mana saya lagi mau keluar parkiran mobil. Dan karcis saya lupa taruh di mana. Waktu saya berhenti agak lama dan masih mencari-cari karcisnya, ada pengemudi mobil yang tidak sabar dan marah, luar biasa. Dia menyalip saya, buka kaca dan mengeluarkan kata-kata makian yang rasis, yang sangat kasar. Pada saat itu saya tertrigger dan muncul emosi marah. Nah, karena apa? Mari kita analisa. Sesuatu yang saya anggap penting, di mana identitas saya sebagai orang Indonesia itu dihina oleh orang tersebut. Nah, lalu kita stop di sini. Oke? Peran emosi kita hanya sampai di sini untuk memberitahukan saya bahwa harga diri atau jati diri lu tuh dihina lu tadi sama tuk bule gara-gara lupa taruh karcis di mana. Oke? Nah, selanjutnya apa yang kita pikir dan apa yang kita lakukan adalah pilihan. Choice. Ingat ya, pilihan. Pada saat emosi marah tadi memberikan informasi tersebut, apa yang saya lakukan setelah itu adalah pilihan saya. Nah, opsi pertama, saya sakit hati. Ya toh? Membalas dengan kata-kata yang kasar lainnya, lalu membuat sisa hari saya itu berantakan dan mulai mengeneralisasi bahwa semua orang Australia itu rasis. Oke? Atau opsi kedua, saya dengarkan emosi saya bahwa ada sesuatu yang penting yang terancam untuk kasus ini, identitas atau jati diri saya atau harga diri saya. Itu sesuatu yang penting untuk saya dan terancam. Dan saya putuskan untuk berpikir bahwa wait a minute, harga diri atau jati diri saya sebagai orang Indonesia itu saya yang punya. Saya yang tentukan dan tidak bisa dirubah oleh siapapun, termasuk si bule rasis tadi. Setelah itu saya bisa dengan sadar memilih untuk membiarkan kejadian itu lewat dan tidak merusak sisa hari saya. Oke, teman-teman semua mungkin bisa tebak saya pilih opsi yang mana pada saat itu. Well, in my defense, pada saat itu saya masih kuliah dan belum belajar mengenai kecerdasan emosi. Contoh lain, pada saat kita muncul emosi takut. Lalu dari video sebelumnya kita sudah belajar tahu bahwa di bawah rasa takut itu mungkin ada rasa-rasa yang lain, ada emosi-emosi yang lain. Right? Ada rasa gugup di sana, nervous atau anxious, gelisah. Bukan berarti emosi tersebut menjadi instruksi atau perintah agar kita tunduk dan lumpuh karena perasaan tersebut. Emosi-emosi tersebut mungkin ingin memberikan informasi bahwa ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Saya coba kasih contoh lagi dari pengalaman saya. Pada saat saya memberikan training pertama kali,
sendirian. Oke, biasanya soalnya saya selalu berdua dengan Coach Emil. Namun kali ini training saya sendirian pertama kali. Ada muncul emosi takut di sana. Takut nanti kalau trainingnya gagal gimana ya? Bikin malu ini. Kalau mereka tidak suka sama gaya saya gimana ya? Kalau mereka tidak ngerti yang saya omongin gimana? Dan masih banyak lagi. Ada perasaan khawatir, gelisah, dan tidak nyaman di sana. Oke, sekali lagi kita stop. Kita stop. Peran emosi yang saya rasakan tadi hanya sampai di sini. Untuk memberikan informasi bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman. Bahwa training ini penting untuk saya dan untuk para pesertanya. Lalu step keduanya adalah option, choices, pilihan. Oke, kita balik lagi. Opsi 1, saya makin bisa merasa takut, makin saya rasakan, makin banyak senario di kepala saya, semua all the worst case scenario. What if I fail, what if they don't like me, what if, semuanya. Yang menguras energi saya. Sehingga saya tidak bisa membawakan training secara maksimal. Atau saya bisa menggunakan opsi kedua. Saya acknowledge dan accept, saya terima, saya akui dan terima informasi yang emosi-emosi saya itu ingin sampaikan. Bahwa apa yang saya akan hadapi ini memang tidak nyaman. Memang tidak nyaman, namun saya mengambil keputusan bahwa apabila saya melalui ketidaknyamanan ini, saya akan keluar menjadi seorang yang lebih baik lagi. Karena apabila kita ingin bertumbuh, kita harus melalui proses yang kebanyakan memang tidak nyaman. Lalu rasa takut tadi juga mengingatkan saya bahwa ini penting loh. Penting untuk mereka yang sudah bayar untuk belajar dari saya. Rasa takut saya ini membuat saya kembali ingat apa tujuan saya memberikan training ini. Lalu agar dapat membantu orang lain menjadi versi yang terbaik dari diri mereka. Dan secara bersamaan membuat saya lebih baik juga. Nah, terus apa hubungannya semua ini dengan pola emosi kita, Coach? Nah, PR-nya untuk teman-teman semua ini untuk memperhatikan dan mulai sadar. Pada saat kita merasakan emosi-emosi tertentu, coba perhatikan. Saya ingin tanya, nomor 1, apa yang menyebabkan saya merasa seperti ini? Kita ingin menyadari trigger atau pemicu dari emosi tersebut. Yang kedua, apa yang biasanya kita lakukan pada saat setiap kali saya merasakan emosi ini? Kita ingin menyadari polanya, patternnya. Setiap saya merasa ini, biasanya saya lakukan ini. Oke? Yang ketiga, apakah yang saya lakukan di atas tadi memberikan hasil sesuai yang saya inginkan? Tujuannya pertanyaan ini, kita ingin mencari outcome-nya. Hasilnya itu apa sih setelah kita lakukan itu? Dan yang keempat, apabila tidak, kira-kira apa yang bisa saya lakukan secara berbeda apabila saya merasakan emosi yang sama? Nah, kita ingin menyadari apabila pola yang kita miliki tidak sesuai dengan tujuan yang kita mau, kita punya kuasa untuk merubah pola tersebut dan menggantinya dengan pola baru yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai kehidupan kita. Saya Coach Andri Bernardi dari EQ World Indonesia, mohon pamit, keep on growing. Thank you.